Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, kali ini Mr. K bakal bahas salah satu teori yang sangat menarik dan sempat ramai di Twitter tentang salah satu karakter yang udah lama ditunggu-tunggu kehadirannya di Arc Elbaf, yaitu Pangeran Loki. Banyak fans yang bertanya-tanya, apa sih peran besar Loki di Arc Elbaf nanti? Ya, karena kita udah lihat bentuk dan perawakannya begitu kuat sih. Apakah dia akan jadi sekutu, musuh, atau bahkan memiliki buah iblis legendaris yang bisa mengubah alur cerita One Piece secara drastis? Gak sedikit juga yang terpikirkan kalau Loki malah akan ikut naik ke kapal Luffy nantinya. Kegedean Loki. Nah, daripada kita ngobrolin terlalu jauh tentang Loki, sekarang kita fokus dulu bahas tentang kemungkinan kekuatannya yang ternyata dihubungkan dengan salah satu buah iblis legendaris yang diturunkan secara turun-temurun di Elbaf. So, tanpa banyak basa-basi kejelas, monggo enjoy langsung ke kontennya ge. Let's go. Loki dan buah iblis legendaris. Pertama-tama kita bahas tentang kemungkinan Loki memakan buah iblis yang memiliki kemampuan trickster atau penipu seperti referensi asli dari karakternya. Nah, dalam mitologi Nordik, Loki dikenal sebagai dewa penipu. Dia bisa berubah bentuk, menciptakan ilusi, dan sering menyebabkan kekacauan hanya untuk kesenangan pribadinya. Mirip dengan sifat Loki di mitologi Nordik, dalam cerita One Piece, Oda Sensei juga sangat mungkin untuk menjadikan ini sebagai pondasi dari karakter Loki di One Piece. Loki bisa saja memiliki kemampuan buah iblis yang membuatnya mampu melakukan trik-trik berbahaya untuk mengelabui musuh-musuhnya. Makanya, beberapa orang menyebutkan bahwa kemungkinan buah iblis yang dimakan Loki adalah Hito-Hitonomi model Elbaf. Buah iblis ini memberi kekuatan dewa Fabel dan membalikan. Yang mana, dengan kata lainnya, buah iblis ini memungkinkan Loki untuk berubah menjadi berbagai makhluk legendaris dari mitologi Nordik, seperti Jormungandr, sang ular raksasa, atau Fenrir, sang serigala raksasa. Wow. Gak hanya itu saja, Loki pun bisa juga menciptakan ilusi untuk menipu seluruh bangsa Elbaf, membuat dirinya dianggap sebagai dewa matahari yang akan membawa akhir dari dunia, seperti yang dia klaim. Soalnya, menarik untuk kita lihat bagaimana para raksasa di Elbaf ternyata cukup terobsesi juga untuk menjadi sosok Sun God Nika sesuai dengan legenda yang ada dari leluhurnya. Tapi sekarang kita coba bahas lebih dalam tentang buah iblis legendaris yang diturunkan di Elbaf. Pasalnya, dalam berbagai mitologi, Trickster God atau dewa penipu tidak hanya dikenal sebagai sosok yang suka menciptakan kekacauan dan tipu daya, tapi juga sering disebut sebagai The God of Story atau Fable. Di sisi lain, mereka juga dikenal sebagai The God of Reversal atau dewa pembalik. Dan entah bagaimana ya, konsep dewa pembalik ini tampaknya sangat terhubung dengan pulau Elbaf di One Piece. Kenapa gitu, Mr. K? Ya, kalau kita perhatikan aja ya, nama Elbaf jika dibalik secara penulisannya akan membentuk kata Fable. Dalam bahasa Inggris, Fable berarti dongeng atau cerita rakyat, yang mana bisa jadi ya petunjuk besar bahwa Elbaf memiliki hubungan erat dengan mitos, legenda, dan kisah-kisah yang penuh dengan trik dan pembalikan. Apakah ini semuanya kebetulan? Atau apakah Odachi memang sengaja memberi petunjuk lewat nama pulaunya langsung? Karena bisa jadikan nama Elbaf itu sendiri adalah kunci dari kekuatan legendaris yang diwariskan oleh raksasa di kerajaan ini. Dan kalau kita menghubungkannya dengan pendapat bahwa Loki mau makan buah iblis legendaris yang berhubungan dengan fabel dan pembalikan, maka jelas ada lebih banyak makna tersembunyi di balik nama Elbaf. Nah, terus ya, dengan kekuatan dari buah iblis tersebut, Loki mungkin dapat memanipulasi cerita dan menciptakan ilusi yang sangat nyata, menipu seluruh bangsa Elbaf agar percaya bahwa dialah sosok dewa matahari yang akan membawa akhir dari dunia. Bayangkan, kekuatan yang bisa mengubah persepsi orang terhadap kenyataan, menciptakan dunia yang sepenuhnya palsu, tapi sangat meyakinkan kan? Terdengar tidak masuk akal. Tapi kalau kita ingat bagaimana cerita Arc Elbaf dimulai, di mana kita terlebih dahulu diperkenalkan bagaimana Luffy dan beberapa krunya terjebak di diorama milik Rod, bukankah hal ini udah menjadi contoh nyatanya? Terlebih Rod juga sama-sama mengklaim kalau dirinya adalah sosok Sun God. Ya, dari sini kemungkinan semua yang diperlihatkan oleh Odachi adalah petunjuk yang dia bangun dan persiapkan untuk seorang Loki. Kita udah bahas tentang Loki. Sekarang ada karakter dari SCP yang bakal Mr. K bahas dan bakal mengejutkan kita semua. Kalau emang beneran buah iblis Loki itu adalah tipe musuh lihat seperti ini, Peran Usopp di Elbaf. Banyak orang berpikir kalau Usopp akan menjadi salah satu karakter yang mendapatkan spotlight cukup banyak pada arc kali ini. Ya, bahkan jauh sebelum kita mengetahui berbagai macam hal tentang Prince Loki, Usopp emang udah diperkenalkan terlebih dahulu memiliki kedekatan atau keterkaitan dengan Elbaf. Tapi yang menarik, ternyata setelah kita diungkap fakta tentang Loki dan kemungkinan kekuatan yang dia miliki, Usopp dipercayakan menjadi kunci untuk melawan trik dan ilusi Loki. Kenapa?
Ya, karena kita tahu kan bahwa Usopp adalah karakter yang sering berhadapan dengan musuh yang menggunakan tipuan atau ilusi. Masih ingat bagaimana Usopp berhasil mengatasi trik Perona dengan hantu negatifnya? Atau bagaimana dia menyelamatkan Luffy dan yang lainnya dari trik Sugar yang mengubah orang menjadi mainan? Bahkan ketika bertemu dengan Groot palsu topi jerami di Sabaody, Usopp tidak tertipu. Ya, terkenal sebagai seorang pembohong, menipu seorang seperti Usopp jelas menjadi sangat sulit. Ada bagusnya juga ya, Usopp sering bohong dulu. Tapi ya semua itu nunjukin kalau Usopp punya keahlian khusus dalam menghadapi tipu daya dan kebohongan. Jadi, jika Loki benar-benar menggunakan kemampuan buaya iblisnya untuk menciptakan ilusi dan menipu bangsa Elbaf, Usopp mungkin satu-satunya orang yang bisa melihat melalui ilusi itu dan membantu bangsa raksasa menyadari kebenaran. Apalagi kita tahu kan kekuatan Usopp saat ini yang advance Ken Bunsoku Haki-nya itu luar biasa, Re. Apa yang Usopp akan lakuin ke depannya di Akal Elbaf ini harusnya akan terus ada hubungannya dengan impian Usopp menjadi seorang kesatria pemberani di lautan. Makanya gak heran pula ya kalau Usopp nantinya akan memainkan peran yang sangat-sangat besar. And last, kekuatan Loki ada hubungannya sama Nika. Dari tadi kita udah cukup panjang lebar ngalor ngidul ngobrolin tentang kemungkinan kekuatan Loki yang membuatnya untuk bisa berhubungan dengan ilusi, perubahan bentuk dan tipuan. Dah, bagaimana kalau di arc sebelumnya kita udah ngeliat ada dua Nika yang muncul? Lagi-lagi kita dikasih lihat momen yang sama di arc kali ini dengan perubahan dari Loki. Gak kebayangkan kalau omongan dari Loki yang semulanya ingin mengatakan kalau dirinya merupakan Sun God, di kemudian hari Loki malah bisa menyerupai bentuk dari Sun God itu sendiri. Trik yang kemungkinan akan menjadi berkepanjangan dengan membuat seluruh bangsa raksasa percayakan tipuan bahwa dirinya adalah seorang Sun God, yang mana hal ini akan membuat tipuan besar ke negeri Elbaf. Hari dimana kehancuran akan secara perlahan datang ke negeri raksasa ini. Hari yang jelas tidak diinginkan oleh semua orang, karena kita tahu kan kalau Elbaf adalah negeri yang sangat kuat, dimana pertarungan melawan para raksasa yang sudah dimanipulasi akan menjadi sangat sulit. Menarik bukan untuk kita nanti akan seperti apa kebenaran dari kekuatan buaya iblis milik Loki ini? Singkatnya, jika kita hanya melihat dari referensi yang mungkin digunakan oleh Odachi, Loki mungkin memiliki buaya iblis legendaris dari Elbaf yang berhubungan dengan dongeng dan pembalikan. Kemampuan ini memungkinkan Loki menciptakan ilusi dan menipu orang-orang di sekitarnya. Bahkan mungkin meniru kekuatan Luffy sebagai dewa matahari. Namun Usopp bisa jadi kunci utama untuk mengungkap tipu daya Loki dan membantu bangsa Elbaf melihat kebenaran. Nah, apakah hal ini akan terbukti benar? Kita masih harus menunggu perkembangan lebih lanjut di arc Elbaf, Re. Tapi satu hal yang pasti, Usopp dan Luffy akan memainkan peran besar dalam menghadapi Loki dan mengungkap kebenaran di balik legenda raksasa Elbaf. So, sekian dulu terkait konten kali ini, Re. Coba cicit-cuit aja di kolom komentar, pasti misteri lihat kok. So, see you next time. Adi sekarang belos, stay safe everyone, salam Adi Media.